Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Ya lama tak jumpa ya. Kali ini saya hadir kembali ke hadapan sobat semua dalam tema Adventure Nataru 2022 ala backpacker ke Lombok yang dibagi dalam 3 video. Ya, ini adalah video pertama di mana saya hanya akan menyampaikan informasi penting bagaimana perjalanan diriku hingga sampai ke Lombok. Ya, semoga bisa menjadi petunjuk ya bagi sobat sesama backpacker yang punya rencana ke Lombok, baik tentang transportasinya ya yang dipakai, berapa biayanya, berapa lama perjalanannya, dan lain-lain. Jadi untuk sampai ke Lombok, saya memang ingin mencoba ya cara estafet melalui beberapa kali transit ya atau beberapa segmen perjalanan. Selain lebih hemat, juga biar kerasa banget ya yang namanya traveling. Oke sobat, kita mulai. Jadi perjalanan dimulai dari Pasar Senen Jakarta, di mana saya menggunakan kereta api jurusan Pasar Senen Gubeng Surabaya dengan jarak perjalanan sekitar 700-an kilometer. Harga tiket hanya sebesar Rp104.000. Murah kan? Ya karena bookingnya sudah jauh-jauh hari secara online. Namun kereta seharga ini hanya sampai stasiun Pasar Turi Surabaya ya. Padahal untuk sampai transit berikutnya, yakni stasiun Ketapang Banyuwangi, itu harus dari stasiun Gubeng Surabaya. Tidak ada jurusan Pasar Turi Ketapang, adanya Gubeng Ketapang. Tapi it's okay, nanti gampang lah ya dari stasiun Pasar Turi Surabaya itu ke Gubeng bisa naik Gojek ya. Itu jaraknya cuma 4 kiloan. Sobat pasti udah tahu ya syarat naik kereta api jarak jauh untuk orang dewasa, yakni sudah vaksin 3. Nah sekarang antara tiket kereta ya, boarding pass ya, dan catatan vaksin itu ternyata udah ngeling, sehingga di cetakan tiket atau boarding pass itu sudah tercantum catatan vaksin yang sudah kita lakukan. Jadi nggak perlu lagi scan barcode ya, Peduli Lindungi di HP dan lain-lain. Jadwal kereta Pasar Senen Pasar Turi yang saya booking adalah tanggal 25 Desember 2022 pukul 11.10 ya. Dijadwalkan tiba di stasiun Pasar Turi Surabaya jam 22.50 alias jam 11 malam. Wah, itu hampir jam 12 jam ya. Tips ketika kita booking tiket online itu perhatikan soal jadwal ya. Pastikan kesinambungannya dengan semua transportasi yang mengantar kita dari awal hingga akhir ya, karena transportasi kita tuh berantai ya atau estafet dalam jarak jauh ya. Ceklah jam berapa angkutan kita tiba di tempat tujuan dan jam berapa jadwal angkutan berikutnya yang mengantar kita ke tempat transit berikutnya, dan seterusnya ya. Nah sobat, saya belum pernah mendengar ya seorang backpacker itu travelingnya pakai pesawat. Karena bagi seorang backpacker, faktor biaya itu hal yang paling penting. Budget biasanya pas-pasan ya. Jadi segala pengeluaran harus seramah mungkin dengan isi dompet. Jadi bagi seorang backpacker, yang namanya perjalanan, baik pemandangannya, naik turun angkutan umum atau gonta-ganti transportasi lah ya, itu harus bisa dinikmati. Ya itu koreksi ya kalau saya salah. Pukul 22.50 kami tiba di stasiun Pasar Turi Surabaya. Sudah larut malam sesuai schedule. Saya harus langsung ke stasiun Gubeng Surabaya yang jaraknya sekitar 4 km ya. Saya pakai Gojek dengan biaya Rp16.000. Tapi saya harus jalan dulu keluar stasiun ya, melalui jalan yang sunyi dan gelap sekitar 300 meter dari stasiun. Tapi biasanya sih di tengah jalan ada ojek ya yang nawarin nganter dengan tarif yang tidak jauh beda dengan harga aplikasi. Nah ini adalah penampakan luar stasiun Gubeng Surabaya ya. Terlihat sepi dan gelap. Jadi Gubeng itu ada 2, yaitu Gubeng Baru dan Gubeng Lama. Yang bisa kita tongkrongin 24 jam adalah Gubeng Baru. Ini adalah penampakan ruang tunggu stasiun Gubeng Baru. Ya ternyata cukup ramai ya meski sudah larut malam. Ya karena banyak ya yang kayak saya, dimana sudah kemalaman saat tiba dari perjalanan sebelumnya dan harus nunggu untuk jadwal kereta berikutnya saat mau nyambung. Ya jam operasi kereta api itu memang terbatas ya. Antara jam 12 malam sampai dengan jam 5 pagi itu umumnya off
Saya sendiri pesan tiket online Gubeng Ketapang untuk keberangkatan pukul 5.30 pagi. Ya, ini adalah jadwal terdekat dari kedatangan kereta saya sebelumnya. Dan kereta yang akan antar saya tiba di stasiun on time. Ya, ini adalah rute perjalanan kereta jurusan Gubeng Surabaya ke Ketapang Banyuwangi ya. Jarak perjalanan sekitar 300 km. Ya, ini harga tiketnya juga hanya 71.000 karena saya sudah memesan online jauh hari sebelumnya. Pukul 12.30 siang saya tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi. Ya, sempat maksi dulu di warteg setempat ya. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ketapang yang jaraknya cuma 500 meter dari stasiun untuk nyebrang ke Pelabuhan Gilimanuk naik kapal feri ya. Harga tiket resminya itu 10.000, tapi kalau kita beli jadi gerai-gerai harganya jadi Rp17.000. Untuk jadwal penyeberangan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk itu 24 jam ya, karena mobilitas masyarakat di wilayah itu sangat tinggi. Jadi saya nggak perlu nyocok-nyocokin jadwal ya. Jam berapapun saya tiba di situ pasti bisa langsung berangkat tanpa harus nunggu-nunggu. Ya, ini adalah koridor menuju dermaga. Ini tempat scan-nya kata ya? Oke, saya foto dulu ya. Ya, ini adalah rute penyeberangan kapal feri Selat Bali ya, dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk. Itu jaraknya hanya 5 km yang ditempuh dalam 45 menit sampai 1 jam. Sobat semua, perjalanan laut adalah salah satu bagian yang ingin saya nikmati dengan amat sangat dalam sebuah perjalanan, karena keindahan panoramanya yang mengagumkan. Melihat cakrawala luas yang menyatu dengan garis horizon selasa membawa jiwa saya pada kebebasan tiada tara. Kurang lebih pukul 15 waktu setempat, kapal kami pun merapat di dermaga Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Ya, saya terakhir kemarin itu waktu Nataru 2019 ya. Perjalanan berikutnya adalah melintas Pulau Bali dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Padang Bay. Tapi bis yang mengantar langsung dalam satu kali perjalanan itu hanya ada pada dini hari antara pukul 1 pukul 2 pagi ya. Itu pun hanya 1-2 bis saja ya. Karena saat ini masih pukul 3 sore, saya terpaksa ya membagi perjalanan ini 2 kali. Yakni bis Gilimanuk Denpasar, kemudian Denpasar Padang Bay. Dari Gilimanuk ke Denpasar itu bis masih ada yang beroperasi ya, karena masih sore ya. Ongkosnya Rp60.000. Tapi sesampainya di Denpasar itu sudah malam ya, sudah gelap gulita, pukul 21 sampai 20 malam ya kalau nggak salah. Jadi untuk nyambung ke Padang Bay nggak ada lagi bis ya, saya terpaksa naik Gojek dengan tarif yang mencekik leher untuk ukuran seorang backpacker. Jaraknya kurang lebih 40 kilometeran lagi ya. Ongkos ojek adalah Rp137.000. Aduh, sangat menguras isi dompet. Tiba di pintu masuk Pelabuhan Padang Bay itu sudah pukul 2 dini hari ya, setelah melakukan perjalanan hampir 2 jam ojek ya. Jalan sudah sepi dan gelap gulita ya. Di dalam area ini memang ada ruang tunggu yang memungkinkan kita untuk tidur sambil nunggu keberangkatan kapal penyeberangan. Ya, di sini juga
kita nggak perlu nyocok-nyocokin jadwal ya, karena jadwalnya itu adalah 24 jam dengan keberangkatan setiap 2 jam sekali. Nah, jadwal terdekat saya berarti jam 4 subuh ya. Harga tiket adalah 62.500 per orang yang harus dibayar pakai e-money, nggak bisa cash ya. Jadi pastikan sobat mencukupkan dulu saldo e-money-nya. Ini adalah rute penyeberangan dari Pelabuhan Padang Bay, Bali ke Pelabuhan Lembar Lombok. Jarak perjalanan sekitar 70-an kilometer ya, dengan waktu tempuh antara 4 sampai 5 jam. Pastikan sobat yang suka mabok laut minum anti mabok dulu ya, mengingat perjalanan yang cukup lama. Biasanya tukang asongan itu di kapal jual antimo ya, dengan harga Rp5.000 per 2 butir. Ombaknya sih nggak besar ya, tapi tetap ada ombang-ambingnya dan bisa bikin orang yang tidak biasa naik kapal itu mabok laut dan mual-mual. Ya, ini adalah salah satu panorama yang menakjubkan ya. Saya kebetulan dapat momen sunrise. Sekitar pukul 8.45 kapal kami berlabuh di dermaga Pelabuhan Lembar Lombok setelah melakukan perjalanan kapal selama 4,5 jam. Ini sekedar saran ya buat teman-teman, khususnya yang cewek. Tidak disarankan untuk backpacker cewek melakukan perjalanan jauh secara solo kayak saya gini. Ya, karena sudah pasti seorang backpacker itu akan banyak bersinggungan dengan tengah malam buta, gelap dan sepi. Entah ketika di stasiun, terminal, pelabuhan, di jalan, dan tempat-tempat terbuka lainnya. Baik itu karena jadwal angkutan yang satu dengan yang lain tidak berkesinambungan, maksudnya ada jeda waktu lama ya, sehingga kita harus bermalam di terminal, stasiun, atau pelabuhan. Bisa juga karena memang waktu kedatangan angkutan kita itu tengah malam, lalu harus nyambung pakai ojek di tengah malam. Ya, sangat tidak disarankan ya. Itu sangat beresiko bagi seorang backpacker cewek ya. Kalau saya sebagai cowok, paling yang saya takut itu adalah anjing ya kalau malam-malam gitu. Ganas. Teng nong, akhirnya saya menginjakan kaki ke tanah Lombok yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Semoga bisa menjadi adventure yang mengesankan buat saya. Sobat semua, dengan demikian sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video edisi 1 ini. Insya Allah akan saya sambung lagi pada video edisi kedua. Yakni kunjungan saya di Kampung Sade yang merupakan kampung dari suku asli Lombok, yakni suku Sasak. Dan juga kunjungan saya ke Kuta Mandalika yang memiliki panorama yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.